Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pembelajaran pada sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kembali Perkenalkan, saya Dika Rahmayuni dari jurusan Tadris Matematika dengan NIM 12204193019. Sebelumnya, alangkah lebih baik kita memulai kembali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menginterpretasikan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan linier aljabar lainnya. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan menggunakan problem based learning. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi ketidaksamaan kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan lebih dari. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Kemudian, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, kita juga dapat menyelesaikan dengan sifat-sifat nilai mutlak yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari nilai mutlak X tambah 4 kurang dari sama dengan 6. Contoh soal ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu nilai mutlak X tambah 4 kurang dari sama dengan 6 sama dengan X tambah 4 lebih dari sama dengan negatif 6 kurang dari sama dengan 6. Kemudian kita pindah ruaskan untuk 4-nya ke sebelah sisi kanan menjadi negatif. Maka negatif 4 dikurangi 6 kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan 6 dikurangi 4. Maka diketahui untuk X lebih dari sama dengan negatif 10, X-nya sama dengan negatif 10. Dan untuk X kurang dari sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 2. Cara yang kedua kita bisa kuadratkan. Maka nilai mutlak X tambah 4 kurang dari sama dengan 6 kita kuadratkan, maka menjadi X tambah 4 kuadrat kurang dari sama dengan 6 kuadrat. Maka X tambah 4 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 16. Dan untuk 6 kuadrat sama dengan 36. Maka X kuadrat tambah 8X tambah 16 kurang dari sama dengan 36. Kemudian kita pindah ruaskan 36, maka menjadi negatif 36. Maka X kuadrat tambah 8X tambah 16 dikurangi 36 sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat tambah 8X dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian menjadi X tambah 10 dikali X kurangi 2. Untuk X tambah 10 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 10. Dan untuk X dikurangi 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 2. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ini perlu digambar seperti yang ada di gambar di samping. Untuk nilai negatif 10-nya, karena kurang dari sama dengan, maka arahnya untuk X lebih dari sama dengan 10, maka karena sama dengan, maka hasilnya harus panahnya ke kanan. Sedangkan untuk X kurang dari sama dengan 2, maka untuk nilai 2-nya panahnya harus ke kiri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti contoh di samping. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di samping, maka kita dapat memisalkan dengan V adalah kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut. Maka selisih V dan 726 harus kurang dari atau sama dengan 235. Atau juga bisa dimodelkan dengan menjadi nilai mutlak V dikurangi 726 sama dengan 235. Maka
penyelesaiannya, nilai mutlak V dikurangi 726 kurang dari sama dengan 235. Kemudian untuk V dikurangi 726 lebih dari sama dengan negatif 235 kurang dari sama dengan 235. Maka V lebih dari sama dengan 491 kurang dari sama dengan 961. Sehingga jangkauan kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut selama jam longgar adalah lebih dari atau sama dengan 491 mobil per jam. Dan untuk kepadatan lalu lintas selama jam sibuk adalah kurang dari atau sama dengan 961 mobil per jam. Kemudian selanjutnya yaitu pertidaksamaan rasional. Bentuk umumnya ada 4. Yang pertama yaitu Fx per Gx kurang dari 0. Yang kedua Fx Gx kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga Fx Gx lebih dari 0. Dan Fx Gx lebih dari sama dengan 0. Contohnya X tambah 3 per 2X negatif 1 sama dengan 0. Maka untuk pembilangnya adalah X tambah 3 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 3. Untuk penyebutnya 2X negatif 1 sama dengan 0, maka menjadi X sama dengan 1 per 2. Kemudian mengingat bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0, di sini penyebutnya adalah 2X min 1 sama dengan 0, dan X sama dengan 1 per 2. Maka 2X kurangi 1 tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan setengah. Maka untuk nilai X kurang dari negatif 0 atau X lebih dari sama dengan setengah. Untuk intervalnya, karena untuk X kurang dari sama dengan negatif 3, maka arahnya menuju ke arah kiri. Sedangkan untuk X lebih dari sama dengan setengah, maka arahnya ke kanan. Kemudian untuk pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional mempunyai bentuk umum, yaitu akar AX kuadrat ditambah BC tambah C dengan kurang dari sama dengan D dengan D elemen R atau bilangan real. Kemudian untuk langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan bentuk akar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruas kanan dan ruas kiri harus dikuadratkan terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi dalam akar harus positif atau sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu interval yang memenuhi diperoleh dengan cara menggabungkan penyelesaian dengan langkah A dan B. Kemudian untuk contohnya yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk akar 2X kurangi 8 kurang dari 2. Untuk syaratnya yaitu lebih dari sama dengan 0, maka 2X kurangi 8 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan 8, X 8 per 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Kemudian seperti langkah pertama yaitu harus dikuadratkan. Maka penyelesaiannya akar 2X dikurangi 8 kurang dari 2 menjadi 2X dikurangi 8 kuadrat kurang dari 2 kuadrat. 2X dikurangi 8 kurang dari 4. 2X kurang dari 4 ditambah 8. 2X kurang dari 8 ditambah 4. 2X kurang dari 12. X kurang dari 12 dibagi 2 yaitu X kurang dari 6. Dan untuk intervalnya, karena diketahui bahwa X lebih dari 4, maka arahnya ke arah kanan karena lebih dari sama dengan. Dan untuk X kurang dari 6, maka intervalnya ke arah ke kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 4 atau X kurang dari 6. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Menyambung dari video sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.